Selamat berjumpa kembali dalam Planet Audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengadilan yang Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan ke-10. Sebab itu juga kami berusaha baik dalam diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus yang supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa setiap perbuatan kami, setiap tindakan kami, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya akan direkap oleh Allah suatu hari kelak nanti di dalam pengadilan Tuhan. Pengadilan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang ketidakadilan, dan ketidakadilan, maka timbullah yang namanya itu hak asasi manusia. Ada komisi hak asasi manusia. Itu dibuat di berbagai negara, di berbagai tempat untuk membela kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang tertindas. Dan mereka itu menjadi komunitas yang menolong untuk mereka-mereka yang tidak punya kemampuan untuk bisa melawan, tidak kemampuan untuk bisa merespon sebagai pihak yang lemah. Maka di sana ada yang namanya itu Komisi Hak Asasi Manusia, termasuk juga di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tindakan-tindakan ketidakadilan pun itu bisa kita mendapatkan fasilitas lewat tindakan-tindakan pembelaan hukum, lewat hukum yang berlaku di setiap negara. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil, di lingkungan masyarakat kita, di rukun tetangga. Jikalau ada tindakan-tindakan yang buruk, yang melanggar, maka ada hukum yang kemudian menjaga setiap kita masing-masing bisa melaporkannya. Tetapi kita melihat apakah ada keadilan yang sempurna di dalam dunia ini. Kita seringkali merasa bahwa hukum itu hanya berpihak kepada mereka yang bisa bayar. Lalu kemudian keadilan itu hanya akan terjadi kepada mereka yang punya kekuatan, kuasa. Kita tahu dengan jelas kalau ada laporan mungkin orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang tersebut adalah orang yang punya kuasa, punya jabatan, punya kekayaan. Itu sangat mudah. Berduyun-duyun orang menawarkan bantuan untuk bisa menolong dia. Bahkan jangan hanya di dalam kesulitan, bahkan tidak sulit saja, misalkan dia bisa berjalan sendiri masih kemudian dituntun, atau dia bisa pakai payung sendiri masih dipakaikan payung, atau mungkin kalau dalam raja-raja zaman dahulu dia bisa pakai sepatu sendiri lalu dipakaikan oleh hambanya, oleh para pegawai-pegawainya. Jadi tidak punya kesulitan pun yang bisa dilakukan sendiri masih dibantu orang lain. Tetapi kalau mereka-mereka yang rendah, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang tidak punya daya, mereka yang tidak masuk dalam hitungan dan pandangan dan mata dunia, apakah dapat perlakuan? Jangankan dalam kondisi katakanlah yang buruk, yang baik, yang buruk dan yang baik dua-duanya tidak akan mendapatkan bantuan. Lalu kemudian mencari keadilan. Kita tahu dengan jelas waktu kita membaca di surat kabar, di dalam berita-berita media sosial, bagaimana mereka yang tidak punya daya itu kemudian tergeser, atau rumah yang digeser, tanah yang digeser, haknya yang dirampas, lalu kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan di dalam relasi rumah tangga. Bagaimana pihak yang merasa berkuasa, ada suami yang melakukan kekerasan kepada istri, kepada anak, ada orang-orang yang tertindas, ada pegawai-pegawai yang tidak dibayar, sudah bertahun-tahun bekerja, lalu disekap, diperlakukan sewenang-wenang, bahkan dipukuli. Ada banyak tindakan jahat dan tindakan buruk, relasi yang dihianati, janji yang tidak ditepati. Lalu kita akan mencari kepada siapa? Suatu kita mencari pembelaan yang terjadi, kita tidak akan mendapatkan pembelaan karena kita tidak punya relasi, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan untuk membayar misalkan. Memang tidak selalu dunia seperti demikian. Kita tetap menemukan banyak orang-orang baik, banyak orang-orang tulus. Dan namun kita boleh jujur mengatakan bahwa lebih banyak orang yang tidak tulus dan lebih banyak orang yang tidak jujur di dalam dunia ini. Lalu kita seakan-akan putus asa, berteriak-teriak. Lalu timbullah kepahitan di dalam diri kita. Mengapa aku diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang dan semena-mena? Ingatlah sahabat seperjalanan, pengadilan di dalam dunia ini memang bisa kita mintakan. Dan itu terfasilitasi, namun tidak sempurna. Tetapi pengadilan yang sempurna, yang seyogianya, ini menjadi sebuah
pemulihan untuk setiap kita masing-masing, tidak perlu membawa kepahitan akan segala tindakan buruk yang orang lain lakukan kepada kita. Karena itu satu hari kelak nanti setiap kita masing-masing sebagaimana firman Tuhan katakan akan berhadapan dengan pengadilan yang sempurna. Ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, dan setiap yang dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun yang jahat. Jadi tidak ada orang yang bisa lari dari pengadilan Tuhan. Tidak ada perbuatan buruk yang tersembunyi yang tidak bisa dibongkar dan dibuka. Tidak ada katakanlah tindakan sewenang-wenang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seluruh perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, kalau kita sudah mengimani dan mengamini pada ayat yang ke-10 yang berkata sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dengan dalam hidupnya, baik yang baik maupun yang jahat. Kalau kita meyakini dan beriman kepada ayat ini, siogianya kita sekalipun tidak diperlakukan dengan baik, sekalipun diperlakukan tidak adil, kita tetap mengalami damai sejahtera. Karena satu hari kelak nanti kalau pembelaan tidak ada di dalam dunia ini, Tuhan akan membela kita. Karena setiap orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, tahta pengadilan Allah, dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Sekalipun kita tahu bahwa setiap orang mendapatkan kasih karunia, dan setiap orang yang sudah menjadi milik Kristus itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana kalau yang jahat itu adalah justru orang yang sudah menjadi anak Tuhan? Tuhan punya cara juga, tetapi yang jelas pengadilan itu akan selalu ditegakkan kepada setiap orang. Caranya seperti apa? Kita mungkin tidak bisa mereka-reka, menebak-nebak. Itu adalah urusannya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Namun percayalah, di hadapan Tuhan ada pengadilan yang sempurna. Di hadapan Tuhan tidak ada kejahatan yang tersembunyi yang bisa kemudian tidak dipertanggungjawabkan. Semuanya akan berhadapan di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, bayarlah kita boleh belajar dalam hidup kita. Kalau kita memang suka berbuat yang tidak adil, bila kita meminta maaf, meminta kepada orang yang bersangkutan, dan meminta ampun atas segala dosa yang kita perbuat. Tetapi jika kita justru adalah orang yang menjadi korban, yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita, kita pun tetap bisa memiliki kehidupan dan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kalaupun kita tidak mendapatkan pembelaan di dalam dunia ini, satu hari kelak nanti suatu kita bertemu dengan Allah, Allah yang akan membela kita. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dia dikatakan Tuhan akan membela hak anak yatim dan piatu. Tuhan akan membela para janda. Tuhan akan membela mereka orang-orang yang musafir, yang tertekan. Tuhan akan membela mereka sebagai kelompok minoritas yang ditekan. Kelompok orang-orang yang diasingkan, yang dianggap kelas 2 oleh masyarakat, bahkan kelas yang jauh lebih bawah daripada kelas 2. Semuanya Tuhan akan memberikan pembelaan. Pemazmur berkata Tuhan akan menerbitkan hakmu seperti siang dan kebenaranmu seperti terang. Tidak ada katakanlah perbuatan yang bisa terhindar dari pengadilan Allah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dan biarlah kami terus memiliki iman yang kuat dan teguh. Satu hari kelak nanti Tuhan akan menolong kami di pengadilan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.